kalian capai. Yang pertama, kalian mampu berdiskusi dan menyebutkan peristiwa-peristiwa pada teks bacaan teks kondisi yang ada di teks tadi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan manfaat air, ya, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Lanjut, sekarang kita mengamati gambar berikut ini. Di gambar ini, ya, oke. Tadi gambar satu dan gambar kedua ya. Nah, setelah mengamati gambar ke satu dan gambar kedua, ada pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Bapak minta coba tolong kelompok grafik. Oke, gambar yang kedua. Ya, gambar anak sekolah sedang menanam bibit tanaman. Ya, oke, betul sekali. Gambar yang pertama itu ada persawahan yang ditutup. Kemudian gambar yang kedua tentang anak sekolah yang sedang menanam pohon. Ya, kemudian di sini saya sambil menampilkan PowerPoint kepada anak-anak. Saya juga melakukan interaksi dengan siswa dengan cara menampilkan pertanyaan. Kemudian saya melakukan tanya jawab dengan anak-anak. manfaat air ada di. Oke, kita simak video berikut ini, ya. Bentar kok. Tentang pentingnya air dan manfaat air. Apa itu air? Air itu sangat penting bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sampai saat ini, air hanya dapat ditemukan di bumi dan tidak ada di planet lain. Ya. Air. Nah, dari mana sih asalnya dasar air? Atau dari mana asalnya air? Yang pertama, sumber air itu dibagi menjadi dua, yaitu air pegunungan dan air subur, ya. Air pegunungan nih, pengertian air pegunungan. Siapa yang minum 3 gelas sehari? 3 gelas besar ya, 3 gelas besar. Alhamdulillah banyak. Ya, yang jarang minum, coba dimulai dari sekarang, banyakin minum air putih. Jangan air dingin, ya, tapi air biasa. Ya, minum. Ya kali karena lebih sehat. Misalnya kalau air dingin. Air putih dingin boleh, cuman harus sedikit, jangan banyak-banyak. Ya. Kemudian manfaat air yang kedua yaitu untuk Menyiram tanaman. menyiram tanaman. Ya, itu manfaat air yang kedua. Kalau kita menyiram tanaman, ya, maka tanaman yang kita siram akan tumbuh subur, ya, akan tumbuh besar. Jadi setelah besar tanamannya akan menyediakan oksigen bagi kita. Kalau kita berlaku baik merawat tanaman dengan cara disiram, dengan cara dirawat, dipupuk dan sebagainya, tanaman pun akan memberikan hasil yang baik. Contohnya itu memberikan Oksigen. Oke, coba Bapak mau tanya. Kalau kita diam di bawah pohon, kira-kira panas atau dingin? Dingin, enaknya sejuk ya? Iya. Ya, karena pohon ya, di bawah pohon ya, selain menutupi sinar matahari, di bawah pohon juga akan lebih terasa oksigennya, ya.
Nah, itu manfaat dari menyiram tanaman. Ya. Oke. Lanjut. Manfaat air selanjutnya adalah untuk mandi dan sikat gigi. membersihkan diri. Membersihkan diri, contohnya mandi dan sikat gigi. Siapa yang jarang mandi dan sikat gigi? Ayo. Ya. Mandi dan sikat gigi wajib. Wajib minimal 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. 1 hari itu kalian harus mandi selama 2 kali. Ya, minimal. Kalau 3 kali lebih bagus. Ya. Kalau 3 kali bagus, pagi, siang, sore, malam. Jangan malam. Nah, jangan. Minimal 2 kali, pagi dan sore. Ya, mandi, sabunan, kemudian sikat gigi. Ya, itu manfaat air untuk membersihkan diri. Ya. Selanjutnya kita baca teks paragraf berikut. Dibaca ya bareng-bareng bersama dengan kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok rubah dulu. Judulnya dulu dan paragraf pertama. Silakan dibaca bareng-bareng kelompoknya. Di sini siswa membaca teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km bersamaan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kasusnya apa di dalam teks? Coba kelompok kupu-kupu. Kasusnya apa sih di dalam teks? Kasus utamanya kekurangan. Bagus, kekurangan air. Bagus. Ya, beri tepuk tangan. Ya, kekurangan air bersih ya. Warga Kelurahan Woborobo ya rela menempuh perjalanan sejauh 15 kilometer ya, dia untuk mendapatkan air bersih ya. Kenapa sih warga Woborobo itu sulit mendapatkan air bersih? Coba ngomongkan sate. Karena warga Woborobo ya berada di daerah dataran tinggi. Jadi susah air. Oke. Ya. Karena di daerah tersebut ya belum mendapatkan akses aliran air bersih atau pipa dari PDAM. Ya, belum ada PDAM di desa Woborobo. Ya. Nah, oke lanjut. Di sini ada peta pikiran. Ya, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok membuat peta pikiran seperti yang ada di depan. Nah, isinya ini ya silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan dibuat di kotakin. Ya, ditulis di kertas lembarnya. Satu aja. Yang nulisnya. Satu aja. Jika ada lembar, buat peta pikirannya dan diskusikan problem kalian. Setelah saya berdiskusi dengan siswa, dilanjutkan saya meminta siswa untuk berdiskusi menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, siswa secara bergantian menunjukkan peta pikiran yang
telah dibuatnya.